Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Sekarang yang akan saya wawancara ini, lu juara berapa sih? Dua. Oh, juara dua stand up comedy Indonesia Kompas TV season berapa? Empat. Season 4. Nggak apa. Narasumbernya nggak dihafal. Gua nggak nonton Kompas TV soalnya. Oh, iya. Gue sebagai Kompas stand up Metro sejati. Siapa dia? Ini dia Abdur Arsyad, komika dari timur. Abdur Arsyad. Halo Kang Soleh. Abdur Arsyad, Ya, lu kan datang dari timur. Apakah lu termasuk seorang laki-laki yang pemberani? wah tidak juga sebenarnya, karena kalau dikeroyok ya saya lari ya lah. Takut juga. Apalagi saya paling takut tuh kalau naik taksi sendirian malam-malam. Kemudian sopir taksinya itu yang abang-abang yang badan besar gitu, saya tuh udah kepikiran wah ini jangan-jangan saya dibawa ke kebun-kebun tebu kemudian dibunuh di apa, saya takut gitu. Ngapain? Kenapa bisa takut dibunuh? Takut apa? Emang ada peristiwa apa yang bisa bikin lu takut sama orang? Ya, karena sering baca berita yang orang dibunuh, mayatnya tanpa identitas, segala macam. Kemudian saya pikir saya jauh dari orang tua, ini kalau saya meninggal di sini ada yang kasih tahu orang tua atau enggak, gitu-gitu saya takut gitu. Jangan-jangan supir taksinya juga takut sama lu. Wah, anjir gua bawa penumpang ini. Jangan-jangan. Penumpang dari timur nih. Ngeri, takut dia yang jangan-jangan supir taksinya takut merasakan hal yang sama. Wah, takut dirampok saya nih. Bawa orang dari timur nih, serem Bisa sekali nih. jadi kita berdua tuh saling takut begitu. Mungkin dia juga bawa sambil wah jangan-jangan ini penumpang saya ini penjahat, saya di belakang juga wah jangan supir ini saya ini penjahat. Ya bisa saja terjadi, mungkin ya mungkin. Tapi emang lu dari dulu seorang yang penakut? Ya menghindari aja karena saya tuh uh, takut takut ketika di apa-apakan tidak bisa melawan gitu, tidak bisa mencari bantuan selama jadi takut. Jadi ya, semua orang sebenarnya takut begitu sih. Tapi saya juga ya apa ya, sering dulu dicekoki bahwa kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi saya juga takut gitu. Tapi justru kan stereotip orang Indonesia tuh orang-orang yang timur pada pemberani dan orang-orang kita, orang-orang Jawa takut sama orang-orang dari timur. Kenapa lu penakut? Nah itulah stereotipnya itu kan begitu ya. Jadi namanya itu kan generalisir. Jadi tidak semua sebenarnya. Sebenarnya juga memang tidak semua, karena memang orang timur di sana juga banyak yang penakut, banyak. Yang beraninya itu ketika rame-rame baru berani gitu. Ketika sendiri juga banyak yang takut, banyak. Kalau lu tipe yang apa tukang, kalau misalnya diajak berantem mendingan dihadapi apa mendingan kabur? Kalau saya tipe orang yang ketika diajak berantem mempelajari situasi. Ketika situasi itu adalah kayaknya kita bakal teraniaya nih, mending dihindari, jalan aja. Tapi kalau misalkan situasinya ini adalah kayaknya bisa nih kita pukul dia nih, kayaknya bisa nih. Nah itu kita pukul aja dulu. Emang berapa kali berantem dalam hidup? Dalam hidup 1, 2, 3 kali. Yang pertama karena apa? Yang pertama waktu SMP karena ganggu orang tua. Ganggu orang tua. Biasa ejek-ejekan sama orang tua begitu. Kemudian saya emosi. Saya lempar pakai batu. Dia emosi, akhirnya dia juga lempar balas. Akhirnya kita berantem. Ini di Kupang. Ya, di SMP saya. Yang menang siapa? Tidak ada yang menang karena dua-duanya sama-sama menangis akhirnya. Saya menangis, dia juga menangis. Jadi ya sudah, tidak ada yang menang. Yang kedua? Kalau yang kedua itu tawuran waktu SMA di Kupang. Di Kupang ada tawuran juga? Ada. Jadi tawuran antara dulu itu musuh kami itu SMA Negeri 1 Kupang, itu musuhnya itu dengan STM. Anak SMK Negeri 1 Kupang. Nah, itu sering berantem. Nah, waktu tawuran kami berantem, jadi waktu tawuran itu sebenarnya saya tidak dapat pukul siapa-siapa gitu. Saya lempar-lempar batu aja tapi tidak tahu itu kena atau tidak gitu. Cuman pas pulangnya kami komplotan anak SMA 1, pas pulangnya kami ketemu dengan satu anak STM. Bukan satu, ada tiga anak STM yang sedang tunggu angkot. Akhirnya karena kami waktu itu sedang bertuju, ya kami hajarlah 3 orang itu. Kami hajar. Sampai akhirnya kami dibawa ke pos
pos satpam pada waktu itu. Jadi ada dekat itu kami pukul dia depan kantor, itu kantor pemerintah. Nah, kantor pemerintah itu punya pos satpam. Kami digiring di situ, mau dibawa ke polisi, cuman alhamdulillah ini sudah dekat rumah. Jadi ada orang-orang yang mengenali kami. Wah, ini mah anak kampung sini nih, anak kampung sini nih. Akhirnya tidak jadi dibawa ke orang tua. Terus dimarahin. Apa katanya? Kalau pukul yang benar dong, kalau bisa sampai anaknya patah leher gitu. Darah gitu itu. Tidak, pokoknya dimarahin, yang namanya orang tua ya. Tahu anaknya tawuran pasti marah-marah, dipukul segala macam. Tapi ya alhamdulillah sudah, itu tawuran yang yang terakhir saya ikuti, saya tidak ikut lagi. Kalau ketiga tadi kan baru doa. Yang ketiga waktu kuliah Di Malang. Waktu di Malang itu. Ini S1 apa S2? Waktu S1. Waktu itu berkelahi gara-gara pacar saya digangguin orang. Digangguin gimana? Jadi pacar saya itu ikut mantan pacar ya. Sebenarnya mantan pacar karena dia sudah nikah. Jadi dia itu dulu. Jadi saya ini sebenarnya penjaga yang baik. Jadi saya ini adalah orang yang menjaga baik jodoh orang lain gitu. Jadi saya dulu tuh dia pacaran dengan saya, kemudian dia ke KKN, ikut KKN, namanya KKN kan ke desa-desa. Nah di tim KKN-nya dia itu ada laki-laki satu yang suka goda-godain dia, godain. Akhirnya begitu selesai KKN, begitu kembali, saya kesana lah, saya pergi ke kontrakan laki-lakinya itu, kemudian saya pukul di situ. Tanpa babi ibu, tanpa basa-basi. Jadi saya sudah tahu anaknya, jadi anaknya juga tidak bisa menghindar karena saya sudah pegang bukti-buktinya, SMS-nya segala macam. Dulu belum ada WhatsApp ya, belum BBM sudah ada, cuman belum pakai BBM kami, itu masih SMS. Terus? Nah itu yang saya tunjukin, dia tidak bisa menghindar, akhirnya saya pukul lah di situ. Tapi ya sudah selesai sudah. Jadi saya itu kadang-kadang kalau pikir itu kayak hal yang bodoh juga ya, cuman ya gimana lagi dulu ya. Akhirnya si mantan jadian sama dia enggak? Tidak, si mantan itu hari ini tanggal 9 Mei, tanggal 8 Mei kemarin baru nikah. Oh, sedih Sebenarnya sedih karena udah mukulin orang demi dia, kawinnya buat orang lain ya. Akhir-akhir sebenarnya sudah lama tidak berhubungan juga, jadi sebenarnya sudah bisa menepis bayang-bayang itu. Tapi begitu undangan itu sampai di halaman Facebook gitu, kita tuh ngerasa kayak ya Allah, ini yang dulu nih, kayak kenangan-kenangan indah segala macam tuh muncul lagi gitu, kayak kenapa sih saya nggak bisa jodoh dengan dia gitu. Berapa tahun yang pacarannya? 5 tahun. Wah, lama juga ya. Lama, 5 tahun itu 2 tahun kami bersama, 3 tahunnya LDR. Wah itu luar biasa. Lu tuh berarti tipe yang lembut juga ya, maksudnya sama dalam hubungan kayak yang lemah ya? Iya, dalam hubungan lemah. Biasanya laki-laki Aries itu memang lemah-lemah ya dalam hubungan gitu. Kerasnya cuma di luar doang, tapi begitu disentuh gitu dia meleleh gitu. Laki-laki Aries. Mungkin ada yang jomblo-jomblo tuh mau. Lu kan punya pacar di Bekasi. Iya punya. Nah maksudnya kan bisa aja, siapa tahu ada. Subscribe atau like yang suka dengan saya bisa lah. Kan lu dulu bilang pulang nonton film horor, mobil dibukain semua kaca mobilnya. Iya. Emang setakut itu lu sama hantu-hantu? Nah saya itu kalau misalkan saya tuh sering ikut dulu waktu SMA masuk OSIS, masuk pramuka kan kita ada jerit malam tuh. Ada jurit kali, bukan jerit. Jurit. Di sana jerit. Jerit malam. Jerit malam di Kupang sana, jerit malam namanya. Nah itu saya berani jalan-jalan di kuburan, ditinggal sendiri di bawah pohon kamboja, di samping-sampingnya kuburan. Saya berani gitu. Karena saya berpikir seandainya kalau ketemu dengan setan sebenarnya, kita punya hal-hal yang sudah diajarkan untuk menepis itu. Sedangkan kalau di film, di tontonan itu tidak bisa. Sebagus apapun kalian hafal ayat kursi, kalian hafal Al-Quran atau apa gitu, ketika setan itu muncul di film, ya dia tetap akan ada di situ gitu. Tidak mungkin dia jalan gitu, tidak mungkin dia lari ketakutan, tidak mungkin. Dan film itu memang dibuat untuk orang takut gitu. Jadi saya pernah nonton yang waktu itu LA Indie Movie. LA Indie Movie itu
tayangkan 8 film, 8 film pendek, 3 film komedi, kemudian 5 filmnya itu adalah film horor. Jadi 3 film komedinya di awal, selanjutnya itu 5 film horor, dan 5 film horornya itu namanya film pendek tuh kan bagus-bagus ya ceritanya. Jadi takutnya itu yang luar biasa. Jadi saya pulang dari situ itu di bioskop saya sudah teriak-teriak. Pulang dari situ saya sendirian di mobil. Jadi semua kaca itu saya turunkan. Jadi kaca depan 2 di depan saya turunkan, kaca 2 di pintu belakang juga saya turunkan. Kemudian kepala saya selalu begini. Saya tidak mau melihat spion yang tengah itu, kaca spion tengah, karena di film yang tadi itu ada adegan di mobil. Kemudian ketika dia lihat spion tengah, ada hantu di belakang. Jadi saya tuh pokoknya saya lihat begini aja. Saya lihat spion kiri, saya lihat spion kanan, dan langsung begini. Saya tidak lihat spion tengah ini, saya tidak lihat. Saya gini aja terus sampai di kosan. Tapi kan itu bohongan, tahu itu bohongan. Ya tapi ya itu ya, imajinasi kita tuh kalau sekali dipancing tuh, wah kemana-mana tuh, kemana-mana. Sama seperti film Pocong 2 dulu. Film Pocong 2 tuh dulu pernah adegan yang Ringo Agus Rahman kalau tidak salah. Ringo Agus Rahman peluk bantal. Ringo apa Reva gitu, Revalina S. Temat. Dia peluk guling. Itu beda, Ringo dan Reva itu satu cowok satu cewek, kenapa bisa? Entah adegan ini Reva atau Ringo saya tidak tahu. Adegan itu dia peluk guling, tiba-tiba gulingnya ini berubah jadi pocong. Dan itu sering imajinasi kita kan dulu begitu kan. Jadi itu tuh yang betul-betul mulai dari situ saya kalau tidur tuh selesai dari Pocong 2 itu saya tidak berani peluk guling gitu. Jadi takut, setengah takut. Lama kelamaan ketika ingatan itu sudah mulai hilang, nah baru berani lagi. Ini imajinasi manusia itu luar biasa gitu kalau ditakuti gitu. Lebih serem mana? Tiba-tiba ada hantu di mobil atau tiba-tiba ditodong orang di dalam mobil? Lebih serem ditodong orang sih sebenarnya. Kenapa? Karena ketika hantu di mobil, kita bisa berhenti aja dulu, turun, kasih tenang diri atau apa. Tapi kalau orang yang sedang todong kita, wah kita tidak bisa apa-apa tuh udah. Kita bawa mobil gitu, hidupin mobil, tiba-tiba dia todong langsung di sini. Ya mau nggak bisa gerak lagi nih, salah ditusuk nih di sini, ditusuk atau ditembak gitu ya. Ya mendingan hantu deh, mendingan hantu masih, ya kita mau begini-begini ya dia tidak masalah, dia paling menakuti saja kan. Mendingan hantu deh kayaknya. Nggak nyangka ya. Orang banyak yang bilang lu pemberani nggak? Tidak juga. Orang yang itu kan persona di panggungnya. Persona di panggung membawa stereotip orang timur, karena itu yang memang kami perangi gitu. Itu yang memang kami coba lawan gitu, karena kami ingin orang timur itu ketika dilihat tuh lucu gitu. Orang ketika ketemu orang timur tuh kayak ketemu orang mana gitu yang kayak lihat tuh, ih orang timur kok lucu. Ya gitu. Kami pengen tuh orang ketemu orang timur tuh begitu, bukan yang ketemu orang timur, wih orang timur jangan jalan situ. Jangan begitu. Tapi ketemu orang timur yang wah dia lucu. Ah gitu. Gimana tadi lucunya? Ya lucu ya. Ih lucu deh orang timur, lucu. Nah gitu. Kan dengan begitu kan peluang kami untuk dapat cewek kan lebih banyak. Humoris jadinya. Bagus. Lucu kan tadi lucunya. Iya. Ih kok lucu sih dia sih. Iya lucu lah orang timur lucu gitu. Pokoknya gitu. Kepinginnya begitu.